Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Cermeniana Dinusrin. Saya merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Kimia di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai parameter analisis limbah cair dan padat layak buang ke lingkungan. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai limbah padat. Limbah padat merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Klasifikasi limbah padat ada berdasarkan sumbernya dan juga berdasarkan jenisnya. Jika berdasarkan dengan sumbernya, limbah dapat terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, berdasarkan zat yang mudah atau tidaknya terbakar, dan juga berdasarkan mudah atau tidaknya membusuk. Untuk zat yang berdasarkan zat kimia yang terkandung, maksudnya limbah berdasarkan zat kimia yang terkandung terdiri dari limbah padat organik dan limbah padat anorganik. Sedangkan limbah yang berdasarkan mudah atau tidaknya terbakar terdiri dari limbah yang mudah terbakar dan juga tidak dapat terbakar. Sedangkan berdasarkan mudah atau tidaknya membusuk terdiri dari limbah yang mudah membusuk dan juga tidak mudah membusuk. Sedangkan jika berdasarkan sumbernya, limbah terbagi menjadi 5 jenis, yakni sampah pasar dan juga tempat komersil, yakni ciri-cirinya biasanya mempunyai berbagai macam dan jenis sampah yang masing-masing volumenya hampir sama. Misalnya sisa sayuran, daun bekas bungkus, atau sisa makanan. Kemudian selanjutnya adalah sampah pabrik atau industri, di mana ciri-cirinya yakni tidak banyak macam dan jenisnya, di mana jumlahnya juga menonjol dan hanya beberapa jenis saja. Sampah ini biasanya berasal dari keseluruhan kegiatan proses produksi, baik itu bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, perlakuan dan pengemasan produk seperti kertas, kayu, plastik, kain atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. Kemudian selanjutnya adalah sampah rumah tinggal, kantor atau institusi lainnya, di mana limbah yang dikategorikan ini umumnya adalah sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, dan lain-lain. Di mana karakteristiknya ini hampir sama dengan sampah dari pasar. Kemudian selanjutnya adalah sampah jalan, lapangan, dan pertamanan, yang dimana terdiri dari pengotoran oleh pelewat jalanan atau pemakai jalan, pemakai lapangan dan pertamanan, pemotong rumput, reruntuhan bunga dan buah. Kemudian yang terakhir adalah sampah selokan, riol, dan juga septic tank, di mana ini terdiri dari endapan-endapan dan benda-benda yang hanyut sebagai penyebab tersumbatnya selokan riol, di mana isi septic tank juga merupakan lumpur tinja yang biasanya diambil dan diangkut dengan mobil tangki tinja yang dilengkapi dengan pompa hisap. Kemudian selanjutnya adalah mengenai parameter untuk uji limbah padat, di mana parameter ini dikategorikan menjadi 2 jenis, yakni parameter fisik dan juga parameter kimia. Untuk parameter fisik terdiri dari 4 jenis. Untuk salah satu contohnya, yakni yang pertama adalah berat jenis, kemudian kadar air, kemudian ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel, serta permeabilitas buangan terkompaksi. Di mana berat jenis ini didefinisikan sebagai berat material per satuan volume, di mana berat jenis limbah yang terukur akan tergantung pada sarana pengumpul dan juga pengangkut wadah yang digunakan. Kemudian kadar air, terdapat 2 metode pengukuran kadar air, yakni metode berat basah, di mana itu merupakan metode yang paling umum untuk digunakan, dan juga metode berat kering.
Pada metode berat basah, kelembapan dalam sampel dinyatakan sebagai persentase berat basah bahan. Sedangkan pada metode berat kering, kelembapan dalam sampel dinyatakan sebagai persentase dari berat kering bahan. Berikut ini merupakan tabel contoh dari karakteristik parameter kadar air dan juga parameter berat jenis untuk sampah perkotaan, di mana data berikut merupakan dikutip dari sumber Kobanogolus pada tahun 1993. Selanjutnya beralih ke parameter kimia, di mana parameter kimia ini terdiri dari dua jenis, yakni ada proximat analysis dan juga ultimate analysis. Pada proximat analysis terdiri dari 4 parameter, yakni ada moisture, yakni hilangnya uap air ketika dipanaskan sampai 105 derajat Celcius untuk 1 jam. Kemudian volatile combustible matter, yakni tambahan kehilangan berat pada pembakaran 950 derajat Celcius dalam wadah tertutup. Kemudian ada fixed carbon, yakni mudah terbakarnya sisa setelah bahan mudah menguap dihilangkan. Kemudian abu, yakni berat residu setelah pembakaran dalam wadah terbuka. Berikut merupakan contoh tabel karakteristik untuk parameter proximat analisis untuk limbah kategori sampah perkotaan, di mana sumber data ini dikutip dari sumber yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah ultimate analysis, di mana ultimate analysis ini merupakan analisis akhir sebuah komponen limbah yang digunakan untuk menandai komposisi kimia dari materi organik di limbah padat, dan juga untuk menentukan campuran yang tepat untuk bahan limbah yang sesuai dengan rasio karbon atau nitrogen untuk proses konversi biologis. Di mana pada tahap ultimate analysis ini terdiri dari analisis kadar abu, kemudian analisis persentase karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Berikut merupakan tabel dari parameter standar untuk ultimate analysis yang mana sumber ini merupakan dikutip dari kutipan yang sama, referensi yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah pengolahan limbah padat. Untuk pengolahan limbah padat terdiri dari berbagai metode, mulai dari open dumping, di mana open dumping ini berarti pembuangan terbuka, yakni merupakan penanganan limbah padat melalui pembuangan pada tempat pembuangan akhir secara terbuka. Kemudian selanjutnya adalah reuse, di mana reuse adalah penanganan limbah padat melalui penggunaan kembali, seperti penggunaan botol minuman. Selanjutnya adalah recycling, di mana recycling merupakan penanganan limbah padat melalui proses pemanfaatan kembali. Selanjutnya adalah composting, di mana merupakan penanganan limbah padat melalui pembuatan pupuk dari limbah padat tersebut. Selanjutnya adalah insinerator, di mana merupakan penanganan limbah padat melalui pembakaran menggunakan peralatan dan teknik khusus. Selanjutnya adalah blocking, yang mana merupakan penanganan limbah padat melalui proses pemadatan yang dilakukan untuk memperkecil volume limbah tersebut. Dan yang terakhir adalah sanitary landfill, di mana ini merupakan penanganan limbah padat melalui pemendaman pada areal tertentu. Setelah membahas limbah padat, saat ini saya akan membahas mengenai limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, yang mana akan mengalami proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan juga kerusakan lingkungan.
Klasifikasi limbah cair ini terdiri dari 4 kelas, yakni yang pertama adalah limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Kemudian selanjutnya adalah limbah cair industri, yaitu limbah cair dari hasil buangan industri. Contohnya adalah industri tekstil yang menghasilkan air buangan dari pewarna kain. Kemudian ada rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari air permukaan. Contohnya itu adalah air buangan dari talang atap atau dari pendingin ruangan atau AC. Kemudian yang terakhir adalah air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Contohnya adalah air hujan yang turun ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah parameter uji yang digunakan untuk menganalisis limbah cair, di mana sama seperti sebelumnya, seperti limbah padat, terdiri dari dua parameter, yakni parameter fisik dan juga parameter kimia. Untuk parameter fisik terdiri dari tiga contohnya, yakni suhu, bau, dan juga warna. Di mana suhu merupakan salah satu parameter yang penting dalam pengoperasian unit pengolahan limbah dengan skala suhu yang digunakan derajat Celcius dan juga derajat Fahrenheit karena berpengaruh terhadap proses biologi dan fisik. Kemudian untuk bau, kehadiran bau ini dapat menunjukkan adanya komponen-komponen lain di dalam air. Sedangkan untuk warna dapat disebabkan dari adanya materi-materi dissolved, suspended, dan juga senyawa-senyawa koloidal yang dapat dilihat dari spektrum warna. Kemudian selanjutnya adalah parameter kimia, di mana parameter kimia ini terdiri dari alkalinitas, asiditas, karakteristik kepadatan, karakteristik kebutuhan oksigen dalam air limbah, dan juga kehadiran unsur tertentu. Untuk alkalinitas ini merupakan kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan, di mana kadar alkalinitas yang tinggi dapat menyebabkan air menjadi agresif dan menyebabkan karat pada pipa. Sedangkan untuk asiditas merupakan hasil dari adanya asam lemah seperti asam fosfit, asam sulfit, dan juga ion-ion logam asam. Sementara itu, untuk karakteristik padatan terdiri lagi dari beberapa parameter, yakni ada total solid, total suspended solid, dan juga total dissolved solid, di mana total solid menyatakan banyaknya senyawa organik atau anorganik baik yang terlarut atau tersuspensi dalam air. Kemudian total suspended solid adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan inorganik yang dapat disaring dengan kertas milipor dengan berpori 0,45 mikrometer. Kemudian selanjutnya adalah total dissolved solid, di mana total dissolved solid merupakan padatan-padatan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi. Sementara itu, untuk karakteristik kebutuhan oksigen dalam air limbah, terdiri lagi dari beberapa jenis. Karakteristik kebutuhan oksigen dalam air limbah terdiri lagi dari beberapa jenis, yakni ada TOD atau Theoretical Oxygen Demand, yakni jumlah oksigen yang dihitung yang diperlukan untuk mengoksidasi suatu senyawa menjadi produk oksidasi akhir. Kemudian ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand, yakni jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Kemudian ada COD atau Chemical Oxygen Demand, yakni jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Dan yang terakhir adalah DO atau Dissolved Oxygen, yakni kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Selanjutnya, untuk kehadiran unsur tertentu, contohnya adalah unsur nitrogen dan fosfor, di mana
Nitrogen dapat terdapat pada limbah cair yang merupakan hasil dari kegiatan industri dalam bentuk yang meliputi spesifikasi, yaitu nitrogen organik, nitrogen amonia, nitrogen nitrit, dan juga nitrogen nitrat. Sementara itu, fosfor dapat terdapat dalam air limbah, di mana ia merupakan elemen penting dalam proses metabolisme organisme-organisme biologis dengan memerlukan konsentrasi yang minimal untuk mencapai operasi yang optimal. Selanjutnya adalah baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, di mana sebetulnya baku mutu limbah cair bagi setiap kegiatan industri yang sektornya berbeda-beda itu memiliki baku mutu yang berbeda-beda pula. Oleh karenanya, pada pemaparan materi kali ini, saya hanya memberikan contoh dari beberapa contoh baku mutu sektor industri yang sering kita temui saja. Yang pertama ini merupakan baku mutu limbah cair untuk industri soda caustic, di mana data ini dihimpun dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dengan nomor Surat KEP 51-LH-10-1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, di mana dapat terlihat bahwa untuk industri soda caustic ternyata parameter baku mutu limbah cairnya itu beragam, mulai dari COD sampai debit limbah maksimum dengan nilai yang telah ditetapkan oleh kementerian. Selanjutnya berikut merupakan contoh baku mutu limbah cair untuk industri tekstil dan juga untuk produksi minuman ringan, di mana dapat terlihat dalam layar kedua industri ini juga menerapkan parameter limbah yang berbeda pula seperti industri sebelumnya. Selanjutnya yakni pengolahan limbah cair, di mana pengolahan limbah cair ini terdiri dari 3 langkah, yakni primary treatment, ya lalu secondary treatment, dan juga tertiary treatment. Di mana pada primary treatment ini bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan atau filter dan bak sedimentasi atau sedimentation tank. Di mana primary treatment ini terdiri dari tahap penyaringan atau filtrasi dan juga pengendapan atau sedimentasi. Di mana filtrasi ini bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dengan melewatkan air limbah melalui media yang poros. Sedangkan untuk tahap pengendapan atau sedimentasi, bahan kimia dapat ditambahkan untuk meningkatkan pengurangan dari partikel yang tercampur. Biasanya dalam industri dikenal istilah rapid mixing atau rapid mixing, yakni pengadukan cepat untuk melarutkan koagulan seperti tawas di dalam air, dan juga slow mixing, yakni pengadukan lambat untuk mencampurkan koagulan dengan polutan flok yang dapat mengendap. Kemudian beralih ke secondary treatment, di mana secondary treatment ini terdiri dari 2 proses, yakni proses aerobik dan juga anaerobik. Secondary treatment ini bertujuan untuk menghilangkan koloid serta menstabilisasikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan dilakukannya proses penguraian secara aerobik dan juga anaerobik. Pada proses aerobik, penguraian bahan organik pada limbah cair yang diuraikan oleh mikroorganisme dengan bantuan dari oksigen sebagai elektron akseptor dengan bantuan lumpur aktif atau activated sludge yang banyak mengandung bakteri pengurai. Sementara pada proses anaerobik, bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak menggunakan oksigen sebagai bahan pengurai dengan menggunakan stabilisasi lumpur dari pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan limbah cair pada industri. Kemudian yang terakhir adalah pada tahap tertiary treatment, di mana tahap ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara dan juga untuk menambahkan klor pada limbah cair yang dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit yang terdapat pada limbah cair. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.